Perintah Kaisar Naga Chapter 2799-2800. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih kalau begitu. Terima kasih kembali," kata Niheng dan buru-buru mengundang Isa ke klan Yuding, lalu biarkan Isa mandi dan berganti pakaian. Setelah mandi, Isa mendapatkan kembali penampilan muda dan cantiknya. Ini membuat mata Niheng lurus, tetapi dia tahu bahwa ini adalah teman Isa, Chen Ping, jadi dia tidak berani menghujat sedikit pun. "Apakah kamu dapat menghubungi Chen Ping sekarang? Saya ingin menghubungi mereka sehingga saya dapat meyakinkan mereka." Isa ingin mengikuti Chen Ping di telepon agar dia bisa membuat ayahnya tidak khawatir. Jika tidak, Kaisar Iblis Ih masih akan berpikir bahwa Isa telah ditangkap oleh Huben dan terjebak di kota Kaisar Iblis. Dan persetan, Isa akan kehilangan hal yang paling berharga sekarang, di tangan Huben. Ketika Tuan Chen pergi, dia meninggalkan slip giok transmisi suara, "Saya bisa menghubunginya," kata Niheng. "Itu bagus, tolong hubungi Chen Ping dengan cepat." Begitu Isa mendengarnya, dia berkata dengan gembira. Niheng mengangguk, mengeluarkan slip giok transmisi suara, mengucapkan kata-kata itu, dan langsung menghancurkannya. Segera, suara Chen Ping muncul. "Niheng, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Sekte Tripod Giok?" Chen Ping bertanya. Lagi pula, itu belum lama sejak mereka keluar, dan Niheng berbicara dengan batu giok, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. "Tan, Chen, Putri Isa telah datang ke Sekte Tripod Giok dan ingin berbicara denganmu," kata Niheng. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu adalah Putri Isa, dia langsung membeku. "Isa, apakah ini benar-benar Isa?" Pada saat itu, suara bersemangat Yi keluar. Mendengar suara ayahnya langsung, Putri Isa langsung menangis dan berkata, "Ayah, ini aku sudah kabur, ayah tidak perlu khawatir lagi." Mendengar bahwa itu benar-benar suara Isa, Kaisar Iblis tersedak dan tidak dapat berbicara. Chen Ping juga bersemangat dan berkata, "Niheng, selama ketidakhadiran kami, kamu harus melindungi Putri Isa, apakah kamu mengerti?" "Dipahami." Niheng menganggukkan kepalanya. Setelah Isa mengikuti Chen Ping dan mengucapkan beberapa kata lagi, suaranya menghilang. Lagi pula, ada batas waktu pada slip giok transmisi suara. Setelah mengetahui lagi bahwa Isa baik-baik saja, baik I maupun Chen Ping dalam suasana hati yang baik. Grup bergerak lebih cepat. Tidak jauh dari Kabupaten Jialing, Chen Ping dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok orang. Kelompok itu berpakaian seragam, dan pemimpinnya adalah lelaki tua kurus satu. Sepertinya grup ini juga menuju Kabupaten Jialing. Tetua ketiga, kelompok orang ini, apakah kamu mengenal salah satu dari mereka? Chen Ping bertanya kepada penatua ketiga. Jika orang-orang ini juga menghadiri pertemuan ahli pil, maka tetua ketiga pasti mengenal mereka, lagi pula, mereka semua adalah ahli pil dan seharusnya bertemu. Tetua ketiga melihat ke kerumunan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenal mereka, mereka tidak terlihat seperti ahli pil." "Apakah Tuan Chen melihat sesuatu?" Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak melihat ada yang salah dengan kelompok orang ini, kecuali aura pada kelompok orang ini. Chen Ping selalu merasa mengikuti pembudidaya normal secara berbeda. Tapi apa sebenarnya yang berbeda, Chen Ping tidak tahu, itu sebabnya dia bertanya pada penatua ketiga tentang itu. Ketika kelompok itu melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka tidak bisa tidak melihat mereka dua kali, lalu berjalan melewati Chen Ping dan yang lainnya. Saat sekelompok orang ini melewati Chen Ping dan yang lainnya, salah satu dari mereka, terus menatap Chen Ping dan yang lainnya, dan sepertinya ada beberapa tatapan memohon di matanya. Ketika Chen Ping masih ingin melihat lebih dekat pada orang itu, sekelompok orang ini telah pergi dengan cepat, tampaknya dengan niat mengikuti Chen Ping dan menjauh dari mereka, jadi sekelompok orang ini berjalan sangat cepat. Chen Ping sedikit mengernyit saat dia melihat dari dekat ke sekelompok orang yang menghilang. "Chen Ping, ada apa? Apakah ada yang berbeda dengan grup itu?" Liu Ruyan melihat ekspresi itu di wajah Chen Ping dan bertanya. "Saya selalu merasa bahwa di dalam kelompok orang itu, ada seseorang yang sepertinya meminta bantuan kami." Chen Ping berkata, "Memohon bantuan." Liu Ruyan membeku, lalu berkata, "Orang-orang ini jelas dari geng, bagaimana mungkin seseorang meminta bantuan dari kami, saya kira Anda salah." "Itu mungkin," kata Chen Ping dengan senyum tipis.
Setelah berjalan beberapa saat, beberapa orang mulai duduk dan beristirahat. Bagaimanapun, Kabupaten Jialing tidak jauh, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat mereka beristirahat, Chen Ping menghilang dengan cepat. Chen Ping tidak bisa melupakan sorot mata pria itu jelas merupakan permohonan bantuan. Apalagi aura orang-orang ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Ping untuk mengejar geng yang juga sedang beristirahat di bawah pohon besar saat itu. Chen Ping mencari orang yang meminta bantuan di kerumunan, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Sama seperti Chen Ping bertanya-tanya, dia merasa seseorang sedang berbicara tidak jauh dari kirinya, jadi dia diam-diam menyelinap. Segera, Chen Ping menemukan bahwa pria yang meminta bantuan itu bersama pria tua kurus yang memimpin grup. Di depan mereka, ada tungku, dengan asap putih keluar dari tungku, jelas membuat pil. Orang-orang ini, mengapa mereka memurnikan pil di sini? Chen Ping sedikit terkejut, tidak mengerti bagaimana orang-orang ini memurnikan pil di tempat ini di mana tidak ada desa di depan mereka dan tidak ada toko di belakang mereka. Tepat ketika Chen Ping ingin mencium jenis pil apa yang sedang disempurnakan di dalam pedupaan tungku ini berdasarkan aroma penciumannya, lelaki tua kurus itu tiba-tiba melihat ke arah sini dengan tatapan dingin. Chen Ping terkejut, dia sudah menyembunyikan nafasnya, tapi dia tidak menyangka akan terdeteksi oleh pihak lain. Chen Ping berbalik untuk pergi, tetapi dia mendengar lelaki tua kurus itu berkata, "Siapa itu? Karena kamu di sini, jangan licik." Chen Ping mendengar ini, jadi dia bangkit dan keluar. Ketika dia melihat Chen Ping, pria yang meminta bantuan itu jelas membeku sesaat. "Nah, apa yang kamu lakukan dengan menyelinap?" Pria tua kurus itu memandang Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi muram.